apakah semua yang tidak lolos akan diangkat menjadi P3K paruh waktu atau ada kriteria tertentu? Oke, baik Ibu, Bapak Ibu, banyak sekali pertanyaan juga seperti ini kita sampaikan di forum ini. Jadi, sebagaimana kebijakan yang ada di Permenpan, Kemenpan 347, 348, 349, di situ disampaikan bahwa dalam hal pelamar P3K ini yang sudah mengikuti seluruh tahapan seleksi tapi dinyatakan tidak lulus, ya, itu akan dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu, ya. Jadi untuk pengangkatan P3K paruh waktu ini sampai dengan saat ini Bapak Ibu itu belum ada regulasi mekanismenya, yaitu nanti sebagaimana yang informasi sosialisasi yang kita terima itu akan diatur detail di aturan RPP yang sekarang masih dalam tahap, kalau nggak salah masih harmonisasi, ya. Sebentar lagi akan terbit PP turunan dari Undang-Undang 20 2023 tentang manajemen ASN. Jadi nanti kan dengan mekanisme pengangkatan P3K paruh waktu akan diatur di PP atau yang RPP yang sekarang ini yang akan terbit ini. Nah, akan diatur di situ. Jadi untuk mekanisme pengangkatannya kita belum bisa cerita lebih jauh karena belum ada regulasi ketentuannya sampai dengan saat ini. Apakah akan kembali ke OPD asal? Nah, ini kita juga belum bisa menjawab pasti karena ya tadi regulasinya masih belum ada sampai dengan hari ini. Jadi kita belum bisa memastikan apakah setelah diangkat P3K paruh waktu di suatu OPD atau di OPD lain, apakah akan kembali ke OPD asal. Ini juga masih belum bisa memastikan karena belum ada regulasinya. Dan apakah yang tidak lolos akan diangkat menjadi P3K paruh waktu dengan kriteria tertentu. Yang jelas Bapak Ibu, di regulasi yang ada itu bahasanya itu dapat dipertimbangkan, jadi bukan langsung diangkat P3K paruh waktu. Jadi tidak otomatis Bapak Ibu, ya, tidak otomatis. Di situ disebutkan bahwanya untuk pengusulan P3K paruh waktu itu akan diusulkan oleh PPK, dalam ini Bapak Bupati, dalam artian itu menjadi ranahnya pemerintah daerah untuk pengusulan dari P3K yang dapat dipertimbangkan dari P3K paruh waktu menjadi P3K paruh waktu tadi. Jadi intinya pengangkatannya tidak otomatis, yang tidak lulus otomatis dianggap P3K paruh waktu, tidak. Jadi masih ada tahapan. Nah, tahapannya bagaimana? Ini kita tunggu regulasinya di RPP yang akan terbit ini. RPP manajemen ASN, ya. Itu Bapak Ibu, ya, kaitan dengan P3K paruh waktu. Selanjutnya Mbak Desinta. Untuk yang terakhir Bapak, sudah melamar CPNS tetapi tidak lolos administrasi, apakah bisa tetap mendaftar untuk P3K-nya? Ya, ini sudah kami sampaikan sebenarnya di sosialisasi kemarin. Ini ya masih banyak juga yang ke kami yang intinya memastikan apa masih bisa melamar P3K, ya. Ini kalau sampai dengan saat ini Bapak Ibu itu tetap masih kondisi terblokir, jadi tidak bisa. Jadi begitu kemarin itu mensubmit pendaftaran di CPNS, itu NIK-nya otomatis ditandai, ya, sebagai pendaftar CPNS. Jadi otomatis sekarang mau mendaftar P3K itu sudah tidak bisa karena NIK-nya sudah ditandai atau bukan diblok, ya, tapi ditandai sebagai pendaftar CPNS. Sebagaimana di ketentuan yang ada itu pelamar hanya bisa melamar ke satu jenis formasi, satu jenis jabatan, satu jenis pengadaan. Satu jenis pengadaan maksudnya kalau sudah melamar CPNS ya CPNS, tidak boleh P3K, salah satu jenis. Itu di ketentuan di Permenpan 6 tahun 2024. Jadi regulasi yang memang mengatur, ya, hingga terimplementasi di sistem. Jadi tetap tidak bisa, ya Bapak Ibu, sampai dengan saat ini yang sudah melamar CPNS walaupun kemarin gagal di seleksi administrasi sudah tidak bisa lagi memilih formasi P3K karena ketentuan itu tadi. Dan hal ini Bapak Ibu sebenarnya sejak awal pemerintah Kabupaten Jember itu sudah mewanti-wanti kepada semua non-ASN melalui kepala perangkat daerah. Terus bagaimana edaran Bapak Sekda, ya, itu sudah kita sampaikan bahwasanya
pelamar hanya boleh melamar satu jenis formasi, CPNS dan P3K. Yang sudah melamar CPNS sudah tidak bisa melamar P3K. Hal tersebut sudah kami sampaikan melalui edaran Bapak Sekretaris Daerah ya pada waktu awal dibukanya pendaftaran CPNS pada waktu itu. Itu memang warning bagi semua non-ASN untuk memperhatikan tersebut. Nah, tapi ternyata masih ada beberapa non-ASN kita yang mencoba ya melamar ke CPNS, sehingga tadi kita sudah menyampaikan ya tentunya ada konsekuensi yang atas pilihan yang dipilih. Jadi ya, jadi yang sudah daftar CPNS walaupun tidak lolos rasionalisasi sampai dengan saat ini tidak bisa milih formasi P3K di sistem, langsung keblokir. Seperti itu. Tahapan seleksi P3K ini yang tidak bisa terpisahkan. Yang pertama adalah seleksi administrasi untuk menilai kesesuaian berkas lamaran yang diunggah pelamar dengan ketentuan yang dipersyaratkan pada jabatan yang dilamar. Bapak Ibu, ini yang menjadi pintu utama juga gitu. Jangan diabaikan pada seleksi administrasi. Yang kedua adalah seleksi kompetensi. Menilai kesesuaian kompetensi manajerial dan sosial kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan. Seleksi kompetensi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer. Jadi Bapak Ibu, yang namanya supaya datanya terkunci di pusat, 2 seleksi ini harus dilalui. Bagaimana supaya 2 seleksi ini dilalui? Maka seleksi administrasinya harus lolos dulu. Ya, karena tadi di aturan Kemenpan nomor 347 itu bahasanya adalah seluruh tahapan seleksi, nggak bisa administrasi aja, tapi harus semua seleksinya diikuti. Seleksi administrasi yang dimaksud oleh Panselda yaitu yang pertama dengan tahapan membuat akun, yang kedua melengkapi biodata, yang ketiga memilih jenis seleksi, yang keempat mendaftar formasi, yang kelima pengisian riwayat pekerjaan, yang keenam mengunggah dokumen, dan yang ketujuh resume. Bapak Ibu kami ingatkan pada saat memilih jenis seleksi, nanti akan muncul pilihan seleksi CPNS dan CP3K. Bapak Ibu nanti silakan memilih untuk formasi CP3K. Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk ke portal SSCNBKN pada saat membuat akun, mohon Bapak Ibu pengawas bisa menyarankan kepada seluruh non-ASN terlebih dahulu harus mendownload buku petunjuknya. Sebelum yang bersangkutan mendaftar, kami sarankan buku petunjuk yang ada di portal SSCNBKN untuk didownload terlebih dahulu. Pastikan semua yang akan melamar memegang buku panduan itu. Berdasarkan hasil koordinasi dan konsultasi lanjutan, kami sampaikan bahwa formasi jabatan yang memperlihatkan kualifikasi pendidikan SLTA ternyata dapat dilamar oleh ijazah SLTA sederajat, SMA, SMA, MA paket C. Selanjutnya mengingatkan kembali bagi lulusan SMA yang diunggah adalah daftar nilai yang berada di belakang ijazah, bukan SKHUN, transkrip nilai per semester atau rapot, jadi daftar nilai yang ada di belakang ijazah saja. Mohon diperhatikan. Kenapa ini informasi tambahan? Karena dari panitia administrasi sudah ada pelamar yang masuk dan ini sudah dipastikan gugur. Kalau yang diuploadnya itu nilai rapot. Bapak Ibu, memang betul ada masa sanggah. Masa sanggah tidak digunakan untuk memperbaiki dokumen, itu tidak. Masa sanggah itu hanya diberlakukan pada saat yang bersangkutan memiliki dokumen yang biasanya, kalau kemarin dicontohkan, misal pada saat mengupload itu nomor serinya tidak terbaca, sehingga misalnya tidak lolos administrasi gitu ya. Dia kemudian memberikan sanggahan membawa dokumen ijazah asli. Nah itu biasanya ada argumentasi dari Panselda dan yang bersangkutan. Bukan merubah dokumen, masa sanggah itu bukan merubah dokumen. Orang yang salah upload dipastikan tidak bisa merubah uploadannya yang sudah dikirim. Jadi pastikan Bapak Ibu sering mengecek secara berkala resume pada saat melamar. Sebelum resume itu, di resume akhir itu ada checklistan yang berwarna hijau. Kalau dari checklistan itu misalnya ada 8 dokumen, tapi yang baru muncul 5, artinya Bapak Ibu kembali lagi ke dokumen sebelumnya.
gitu ya. Jadi Bapak Ibu pastikan seluruh tahapan ini diikuti dengan benar, meyakinkan diri bahwa Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan. Karena ini kesempatan, sekali lagi kami khawatir sesuai dengan informasi dari BKPSDM, semua disarankan untuk mengikuti seleksi ini agar mengunci data Bapak dan Ibu untuk menjadi CASN P3K paruh waktu. Jadi kalau tidak, kenapa sih formasinya dari kita butuh 8.000 yang turun hanya 1.000 kan tadi ya? Ada kemampuan daerah yang dihitung untuk membayar gaji. Seleksinya oleh pusat, dibayar gajinya oleh daerah. Daerah udah berhitung untuk bisa membayar gaji P3K tahun ini ada berada di angka sesuai dengan formasi yang sudah diedarkan. Barangkali itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan.